Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang indeks tertimbang dan indeks tidak tertimbang. Di sini ada saya sendiri, Thalita Kurnia Morinda, Halim Cakrabuana, dan Dini Kusuma Dewi. Yang pertama-tama saya akan membacakan tentang angka indeks. Apa sih yang dimaksud dengan angka indeks? Angka indeks adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan pada tahun dasar. Dan untuk menghitung dan membuat angka indeks itu diperlukan dua macam waktu, yaitu pada waktu dasar atau base period. Yang kedua adalah waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan, bisa saja disebut dengan current period. Dan waktu dasar itu merupakan waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan untuk dasar perbandingan. Biasanya ini menggunakan dalam angka indeks ini sebesar 100. Lalu kalau waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan itu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Selanjutnya ada indeks tidak tertimbang. Apa sih yang dimaksud dengan indeks tidak tertimbang? Itu adalah angka yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dan angka indeks tidak tertimbang itu dibagi menjadi dua, yaitu angka indeks relatif dan angka indeks agregatif. Untuk angka indeks relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang, baik untuk indeks produksi ataupun indeks harga. Contohnya saja kayak produksi ikan, indeks harga beras, indeks harga barang, dan semacamnya. Lalu kalau untuk indeks agregatif adalah angka indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang, misalnya indeks harga barang 9 bahan pokok. Lalu kita masuk ke rumus indeks harga relatif sederhana. Itu dibagi menjadi 3, ada indeks harga, kuantitas, dan nilai. Rumus indeks harganya pertama adalah angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar sama dengan PT dibagi P0 dikali 100. PT-nya adalah harga masing-masing produk pada tahun ke T dibagi dengan harga masing-masing produk pada tahun dasar dikali 100%. Contohnya saja kita menghitung pada tahun dasarnya itu 2019, lalu tahun ke-T-nya merupakan tahun 2020. Untuk angka indeks kuantitas, IT, 0 sama dengan QT dibagi Q0 dikali 100 derajat. Yang C adalah angka indeks nilai atau IA indeks sama dengan sigma VT dikali 100 derajat, sigma VT dibagi sigma V0 dikali 100. Selanjutnya kita akan membahas kalau di sini ada indeks harga agregatif sederhana, itu perhitungannya sama dengan indeks harga relatif sederhana. Di sini ada indeks harga rata-rata. Yang pertama adalah angka indeks harga rata-rata. Itu ada IT 0 sama dengan 1/n sigma buka kurung PT atau harga barang pada tahun T dibagi harga barang pada tahun dasar dikali 100, di mana N tersebut merupakan banyaknya produk yang diobservasi. Lalu untuk yang ke B, angka indeks kuantitas rata-rata itu IT, 0 sama dengan 1/n sigma buka kurung kuantitas barang pada tahun T dibagi kuantitas barang pada tahun dasar dikali 100 buka kurung tutup kurung. Ini untuk mencari indeks harga rata-rata. Selanjutnya ada indeks tertimbang, di mana merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan
pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Rumus yang digunakan adalah WI atau Wage Index. Ini untuk menghitung berat atau wage. Sama dengan sigma buka kurung harga barang tahun T dikali wage tutup kurung dibagi sigma harga barang pada tahun dasar dikali wage tutup kurung dikali 100. Selanjutnya ada metode Las-Peyres. Angka indeks Las-Peyres itu menggunakan jumlah yang ada pada tahun dasar sebagai faktor penimbang indeks harga. Rumusnya itu sigma harga barang pada tahun T dikali kuantitas barang pada tahun dasar dibagi harga barang pada tahun dasar dikali kuantitas barang pada tahun dasar, setelah itu baru dikali 100. Kalau pasca itu harga barang pada tahun tertentu dikali dengan kuantitas barang pada tahun tertentu. Ini lebih fokus kepada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasar. Dan metode pasca itu rumusnya indeks pasca sama dengan sigma harga barang tahun tertentu dikali kuantitas barang pada tahun tertentu lalu dibagi dengan sigma harga barang pada tahun dasar dikali kuantitas barang pada tahun tertentu. Setelah itu baru dikali 100. Selanjutnya adalah metode Dробis. Metode Dробis itu merupakan penggabungan antara metode Las-Peyres dan metode Pascal dengan mengambil rata-rata hitungnya. Indeks Dробis itu menggunakan indeks Las-Peyres ditambah dengan indeks Pascal. Selanjutnya kita ke perhitungan metode Fisher. Metode Fisher itu merupakan penggabungan antara metode Las-Peyres dan metode Pascal dengan mengambil rata-rata ukuran. Ini hampir sama ya seperti metode Dробis, tapi hanya saja jika metode Dробis menggunakan pembagian, kalau metode Fisher ini menggunakan akar pangkat. Untuk metode Fisher rumusnya si indeks Fisher sama dengan indeks Las-Peyres akar pangkat indeks Las-Peyres dikali indeks Pascal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Dini Kusuma Dewi akan menjelaskan mengenai indeks tidak tertimbang dengan metode indeks harga sederhana, metode kuantitas sederhana, dan metode agregatif sederhana. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu metode harga rata-rata relatif dan metode kuantitas rata-rata relatif yang akan dijelaskan oleh teman saya Halim nanti. Di bawah ini merupakan data garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 dan 2020 di Kota DKI Jakarta. Data ini diambil melalui website Badan Pusat Statistik Nasional. Di sini tabel garis kemiskinan dalam bentuk per kapita per bulan dan jumlah penduduk miskin dari setiap kota Jakarta. Yang pertama, menghitung indeks harga sederhana pada kota Jakarta Selatan. Rumusnya IT, 0 sama dengan PT atau harga pada tahun berjalan yaitu tahun 2020 dibagi dengan P0 yaitu harga pada tahun dasar yaitu tahun 2019 dikali 100. PT 782.731 dibagi P0 729.256 dikali 100 dan mendapatkan hasil 107,33%. Jadi per kapita sebulan pada kota Jakarta Selatan mengalami kenaikan 7,33%. Kenapa hasil tadi 107,33% menjadi 7,33%? Karena untuk mengetahui bahwa indeks itu mengalami kenaikan atau penurunan dengan cara dikurang 100. Apabila hasilnya positif, maka mengalami kenaikan dan apabila hasilnya minus, maka mengalami penurunan. Yang kedua, pada kota Jakarta Timur, rumusnya masih sama, yaitu IT, 0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100. PT 581.954 dibagi P0 539.510 dikali 100. Mendapatkan hasil 107,86%. Jadi per kapita sebulan pada kota Jakarta Timur mengalami kenaikan 7,86%. Yang ketiga, pada kota Jakarta Pusat, rumusnya IT, 0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100.
PT 672.328 dibagi P0, 625.177 dikali 100. Mendapatkan hasil 107,54%. Jadi per kapita sebulan pada kota Jakarta Pusat mengalami kenaikan 7,54%. Yang keempat pada kota Jakarta Barat. Rumusnya IT, 0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100, PT 557.803 dibagi P0 517.646 dikali 100. Mendapatkan hasil 107,75%. Jadi per kapita sebulan pada kota Jakarta Barat mengalami kenaikan 7,75%. Dan yang terakhir pada kota Jakarta Utara, rumusnya IT, 0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100. PT 594.240 dibagi P0 549.506 dikali 100. Dan mendapatkan hasil 108,14%. Jadi per kapita sebulan pada kota Jakarta Utara mengalami kenaikan 8,14%. Selanjutnya menghitung indeks kuantitas sederhana pada kota DKI Jakarta. Yang pertama, kota Jakarta Selatan. Rumusnya IT, 0 sama dengan QT atau kuantitas pada tahun berjalan dibagi Q0 atau kuantitas pada tahun dasar dikali 100. QT 78,9 dibagi Q0 61,77 dikali 100 menghasilkan 126,42%. Jadi jumlah penduduk miskin di kota Jakarta Selatan mengalami kenaikan 26,42%. Yang kedua, kota Jakarta Timur. Rumusnya masih sama, yaitu IT, 0 sama dengan QT dibagi Q0 dikali 100. QT 122,73 dibagi Q0 91,51 dikali 100 menghasilkan 134,11%. Jadi jumlah penduduk miskin di kota Jakarta Timur mengalami kenaikan 34,11%. Yang ketiga, pada kota Jakarta Pusat, rumusnya IT, 0 sama dengan QT dibagi Q0 dikali 100. QT 41,92 dibagi Q0 34,13 dikali 100 menghasilkan 122,82%. Jadi jumlah penduduk miskin di kota Jakarta Pusat mengalami kenaikan 22,82%. Yang keempat, kota Jakarta Barat, rumusnya IT, 0 sama dengan QT dibagi Q0 dikali 100. QT 110,9 dibagi Q0 84,6 dikali 100 menghasilkan 131,92%. Jadi jumlah penduduk miskin di kota Jakarta Barat mengalami kenaikan 31,92%. Dan yang terakhir, pada kota Jakarta Utara, rumusnya IT, 0 sama dengan QT dibagi Q0 dikali 100. QT 123,59 dibagi Q0 91,15 dikali 100 menghasilkan 135,58%. Jadi jumlah penduduk miskin di kota Jakarta Utara mengalami kenaikan 35,58%. Selanjutnya menghitung indeks agregatif sederhana. Yang pertama, menggunakan metode harga agregatif. Rumusnya IT, 0 sama dengan sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100. Apa sih itu sigma? Sigma adalah jumlah. Jadi sigma PT yaitu jumlah keseluruhan harga pada tahun berjalan dan sigma P0 yaitu jumlah keseluruhan harga pada tahun dasar. Dari mana mendapatkannya? Bisa lihat kembali di tabel sebelumnya. Sigma PT 3.189.056 dibagi sigma P0 2.961.095 dikali 100. Mendapatkan hasil 107,69%. Jadi jumlah keseluruhan per kapita sebulan di kota DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,69%. Yang kedua, menggunakan metode kuantitas agregatif. Rumusnya IT, 0 sama dengan sigma QT dibagi dengan sigma Q0 dikali 100. Sigma QT 477,23 dibagi sigma Q0 362,62 dikali 100 menghasilkan 131,6%.
Jadi jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 31,6%. Saya Halim Cakrabona. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai harga rata-rata relatif di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai 2020. Di sini sudah terdapat kolom relative price atau harga relatif di tiap kota di Jakarta. Contohnya di Jakarta Selatan mempunyai harga relatif sebesar 107,33. Angka tersebut didapat dari hasil perhitungan PT dibagi P0 dikali 100, yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya Dini sebelumnya. Lalu selanjutnya di Jakarta Timur mempunyai harga relatif sebesar 107,86, Jakarta Pusat sebesar 107,54, Jakarta Barat sebesar 107,75, dan terakhir ada Jakarta Utara mempunyai harga relatif sebesar 108,14. Jika dijumlahkan dari 5 kota tersebut akan mendapatkan hasil harga relatif sebesar 538,62. Selanjutnya saya akan menghitung harga rata-rata relatif dengan rumus IT,0 sama dengan sigma PT dibagi P0 dikali 100 dibagi N. Sigma PT dibagi P0 mempunyai arti yaitu hasil atau jumlah yang tadi dijumlahkan di 5 kota tersebut. Harga relatifnya yaitu 538,62, lalu dikali 100 lalu dibagi N. N itu mempunyai arti jumlah kota yang terdapat di DKI Jakarta tersebut. Jadi di sini hasilnya adalah 538,62 dikali 100 dibagi 5, yaitu 107,72. Lalu kita kurangi 100, jadi hasil dari harga rata-rata relatif di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai 2020 yaitu mengalami kenaikan sebesar 7,72%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kuantitas rata-rata relatif. Di sini sudah juga terdapat kolom relatif kuantiti atau kuantitas relatif. Contohnya di Jakarta Selatan mempunyai kuantitas relatif sebesar 126,42, yang mana angka itu didapat dari hasil perhitungan KIT dibagi Q0 dikali 100. Lalu di Jakarta Timur mempunyai nilai kuantitas relatif sebesar 134,11, Jakarta Pusat sebesar 122,82, Jakarta Barat sebesar 131,92, dan Jakarta Utara sebesar 135,58. Selanjutnya di sini saya akan menghitung kuantitas rata-rata relatif dengan rumus IT,0 sama dengan sigma KT dibagi Q0 dikali 100 dibagi N. Sigma KT dibagi Q0 mempunyai arti jumlah atau keseluruhan hasil dari perhitungan KT bagi Q0 yang tadi sudah terdapat di kolom relatif quantity yaitu 650,85, lalu kita dikalikan 100 lalu dibagi N. N yaitu jumlah dari keseluruhan kota di DKI Jakarta yaitu 5. 650,85 dikali 100 lalu dibagi 5 mendapatkan hasil 130,17. Lalu kita kurangi 100. Jadi indeks kuantitas rata-rata relatif di DKI Jakarta tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 30,17%. Selanjutnya yaitu indeks tertimbang, yaitu dengan metode Las-Perez. Di sini juga sudah terdapat kolom PT dikali Q0 dan kolom P0 dikali Q0. Untuk menghitung metode Las-Perez, kita harus menggunakan rumus IL sama dengan sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 lalu dikali 100. Sigma PT kali Q0 yaitu jumlah hasil dari perhitungan PT dikali Q0 yang mana sudah ada di kolom yaitu 225.604.355 dibagi P0 dikali Q0 yaitu 209.354.789 lalu dikali 100.
Di sini kita akan mendapatkan hasil 1000,0776 dikali 100. Dan hasilnya yaitu 107,76. Lalu kita kurangi 100 lagi. Jadi les peres di DKI Jakarta tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,76%. Selanjutnya metode pasce. Di sini sudah terdapat kolom PT dikali KT, lalu kolom P0 dikali KT. Kita untuk menghitung metode pasce menggunakan rumus IP sama dengan sigma PT dikali KT dibagi P0 dikali KT lalu dikali 100. Sigma PT dan dikali KT mempunyai hasil 296.033.142 dibagi hasil dari P0 dikali KT yaitu 274.689.471, lalu kita kalikan 100. Hasilnya yaitu 107,77. Untuk mengetahui indeks mengalami kenaikan atau penurunan yaitu kita dikurangi 107,77 dikurangi 100. Hasilnya itu 7,77%. Selanjutnya ada metode Fischer. Kita akan menggunakan rumus IF atau indeks Fischer sama dengan akar IL dikali IP. Hasil IL tadi yaitu 107,76 dikali hasil IP yaitu 107,77. Di situ hasilnya akan menjadi akar 11.613. Akar dari 11.613 yaitu 107,763%. Jadi indeks Fischer di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,763%. Selanjutnya ada metode drop bits. Kita menggunakan rumus ID sama dengan setengah IL plus IP, indeks les peres plus indeks pasce. Jadi setengah indeks les peres mempunyai jumlah 107,76 ditambah indeks pasce 107,77. Jadi setengah dikali 215,53 kita mendapatkan hasil 107,765%. Lalu kita kurangi 100. Jadi indeks drop bits di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,765%. Selanjutnya terakhir yaitu ada metode Marshall-Edgeworth. Di sini sudah terdapat kolom Q0 plus QT, lalu terdapat PT, kolom PT dalam kurung Q0 plus QT, dan terdapat kolom P0 dalam kurung Q0 plus QT. Untuk menghitung metode Marshall-Edgeworth, kita menggunakan rumus IM sama dengan sigma PT dalam kurung Q0 plus QT dibagi sigma P0 dalam kurung Q0 plus QT dikali 100. Jadi sigma PT dalam kurung Q0 dan QT sudah terdapat di kolom berjumlah 448.195.375 dibagi oleh sigma P0 dalam kurung Q0 plus QT yang berjumlah 524.044.258 lalu dikali 100. Hasilnya yaitu 0,8552 dikali 100 yang berjumlah 85,52. Untuk mengetahui indeks Marshall di DKI Jakarta mengalami penurunan atau kenaikan, kita akan kurangkan 85,52 dikurangi oleh 100. Apabila hasilnya kurang dari 100, maka indeks Marshall dinyatakan mengalami penurunan. Dan apabila lebih dari 100, indeks Marshall akan dinyatakan mengalami kenaikan. Jadi indeks Marshall di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai 2020 yaitu perhitungan dari 85,52 dikurang 100 mengalami penurunan sebesar minus 14,48%. Ya, jadi segitu saja penjelasan dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, salah-salah kata, atau salah pengertian. Mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.